Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengulas tentang pembuatan herbal yang sangat berguna dalam kondisi sekarang ini, yang untuk meningkatkan stamina kita, untuk meningkatkan imun kita, untuk menghindari atau mencegah virus corona yang pada saat ini menjadi pandemi bagi seluruh masyarakat di belahan dunia ini. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita harus mencari jalan agar kita bisa terhindar, agar kita bisa mencegah jangan sampai diri kita dan keluarga kita atau tetangga kita atau seluruh masyarakat terkena dengan dampak ini. Memang itu tidak bisa kita hindari, tapi marilah kita berusaha untuk mencari alternatif, obat alternatif yang sampai sekarang ini obatnya belum diketemukan. Maka dari itu kita bangsa Indonesia diberikan kekayaan alam yang sangat melimpah, diberikan tanaman dan tumbuhan yang sangat melimpah untuk bisa kita jadikan sebagai obat. Nah, ada beberapa macam bahan yang telah saya siapkan di sini. Pertama adalah bawang putih. Bawang putih saya menggunakan bawang putih cutting, karena bawang putih untuk bawang putih lanang kalau di bahasa Jawa atau bawang putih tunggal itu sangat mahal sekali. Di pasaran sekarang ini mencapai harga 1 kilo 200.000. Jadi saya memakai untuk bahannya bawang putih adalah bawang putih cutting yang memang di bawah dari bawang putih tunggal atau di atas bawang putih biasa, jadi medium lah. Kemudian ada lemon. Yang kita pakai adalah lemon lokal, yang biasanya saya menggunakan lemon impor, tapi sekarang sudah jarang di supermarket dan harganya lumayan mahal. Jadi saya mencari alternatif lain dengan menggunakan lemon lokal. Kemudian ada ada jahe merah yang sudah saya kupas, saya bersihkan dan saya kurangin airnya, dijemur sehari di panas matahari, jadi kadar airnya sudah berkurang. Kalau ada kadar air itu tidak akan bagus dan mempercepat ketahanan dari herbal itu sendiri. Kemudian ada cuka apel. Kemudian ada madu asli, madu pramuka, super honey. Nah, kelima bahan tersebut atau bawang putih, jahe dan lemon, kita ambil sarinya atau kita ambil airnya dengan jalan, kita juicer untuk mengambil sari dari bawang putih, kita ambil airnya dan jahe dan lemon kita peras. Ke semua bahan ini perbandingannya adalah 1:1. Jadi misalkan kalau bawang putih kita mendapat perasan airnya atau ekstraknya misalkan 1 liter, jahe merah juga harus 1 liter dan lemon juga harus 1 liter untuk perasan airnya, dan cuka juga 1 liter dan madu juga 1 liter. Semua harus dimix menjadi satu, jadi 1:1 semua menjadi satu bagian. Nanti kita akan mix semuanya. Setelah bahan-bahan tadi kita pisahkan dari ini atau kita kita juicer, maka akan mendapatkan hasil seperti ini: jahe, lemon, dan bawang putih. Tapi sebelumnya kita endapkan dulu kurang lebih
sekitar 7 jam atau 8 jam untuk mengendapkan tepung yang ada di jahe. Soalnya akan berbahaya, akan efek samping nanti mungkin ke proses di ginjal. Jadi kita memisahkan antara endapan dengan cairan atau ya cairan jahenya. Dan nanti kita bisa lihat di sini. Kita akan bisa lihat minyak atsiri yang ada di jahe ini sangat berguna sekali untuk kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian setelah ini kita udah dibuat, udah kita pisahkan antara ampas dan cairan dari masing-masing material yang saya sampaikan awal tadi, maka kita akan menakarnya atau kita akan mixing semuanya. Kita akan mixing antara jahe, lemon, dan bawang putih. Kita akan mixing, kita akan takar masing-masing. Kita akan ini, sebelumnya udah saya ini takar sekitar masing-masing ini sekitar 600 kurang lebih sekitar 650 ml. Kita mixing semuanya. Terlebih dahulu semua ini sudah disaring dengan menggunakan saringan yang sangat halus, atau bisa juga digunakan kain atau kaos-kaos bekas, atau saringan yang biasa dipakai oleh ibu-ibu, saringan saringan minyak yang sangat halus. Nah, kita bisa lihat sini endapan dari jahe ini tidak bisa kita gunakan karena ini akan berbahaya. Karena ada endapan sari tepungnya. Ini kita masukin bawang putih. Kemudian kita akan masukin madu. Di sini juga sekitar 650 ml. Karena ini madu karena ini madu asli, maka dia ada serbuk-serbuk atau lupa saya, yang ada ini sangat-sangat sangat berguna baik untuk kesehatan tubuh. Kita masukin ke dalam ini. Masukin semua sebanyak 650 ml madu asli. Jangan menggunakan madu yang tidak asli, karena akan bagi penderita diabetes akan berefek
tidak bagus, akan menaikkan gula darah. Jadi yang digunakan adalah madu super atau madu asli. Biasanya saya selama 5 tahun ini saya gunakan adalah madu pramuka. Sudah madu masuk, maka kita akan masukkan cuka apel. Kita masukin satu botol gini sekitar 300 ml. Jadi kita masukin sekitar ya kurang lebih 2 botol lah. Memang masih ini. Dikocok dulu. Pelan ya. Setelah semuanya telah masuk, maka kita aduk sampai rata. Kelima material tadi, bahan tadi, antara lain jahe, cuka apel, madu, lemon, dan bawang putih. Kita aduk sampai rata. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin rasanya tidak terlalu asam atau terlalu kuat karena bawang putih dan jahe, maka bisa ditambahkan lagi dengan madu sampai perbandingan mungkin 1:3. Kita aduk rata semua campuran tadi, jangan sampai tidak homogen. Ramuan ini telah saya gunakan selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun, dan mempunyai efek yang sangat bagus untuk stamina dan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya asam lambung, saya sarankan agar mengkonsumsinya setelah makan, 1 jam setelah makan. Dan ini baik digunakan setelah digunakan pada saat sebelum bangun tidur dan mau tidur malam, lebih efektif untuk digunakan. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai bahan-bahan ini tercampur dengan rata. Jadi ini menjadi herbal, ini menjadi obat alternatif untuk mencegah wabah yang ada sekarang itu, yaitu virus corona, agar semua kita memperoleh manfaat, agar semua kita mendapatkan kesehatan yang maksimal, sehingga keluarga kita, diri kita, dan masyarakat keseluruhan terhindar dari wabah penyakit. Dan saya sarankan setelah kita campur ini, kita tidak langsung bisa mengkonsumsinya. Kita diamkan selama 1 hari, baru kita bisa mengkonsumsinya. Dan untuk keepingnya, untuk penyimpanannya, sebaiknya digunakan pada botol kaca.
jangan digunakan pada wadah plastik, digunakan pada botol kaca. Sehingga kenapa? Karena ini sangat bereaksi pada plastik karena asam. Ini bisa bertahan sekitar 2,5 bulan, dan biasa kalau dengan campuran segini ini bisa saya konsumsi selama 1 bulan. Bagi bapak-bapak yang ingin mencobanya, silakan dicoba. Dan di pasaran, ini biasanya di pasaran yang dijual dengan catatan setiap material tadi atau jahe apa jangan sampai tercampur dengan air. Harus dalam posisi atau kondisi tidak ada campur air, no added water. Jadi nggak ada campuran air sama sekali, sehingga akan bertahan lama. Nah, biasanya di pasaran dengan satu botol 300 ml gini, botol gini, harganya bisa mencapai 150 atau 200 ribu. Dan itu pun sudah ditambahin dengan air. Bagi ibu-ibu yang pengen diet, ini sangat baik untuk diet. Yang punya darah tinggi, ini sangat baik sekali. Konsumsinya untuk bagi pemula yang ingin ini 2 sendok makan. Tapi yang untuk yang sudah terbiasa seperti saya konsumsi ini setiap hari 2 kali, pagi dan malam menjelang tidur 7 sendok. Jadi tapi sudah di dalam gelas kecil. Sekali lagi, untuk penyimpanannya harus menggunakan wadah kaca, jangan menggunakan wadah plastik. Dan untuk setelah kita campur semua ini, konsumsinya jangan langsung kita konsumsi, tapi kita biarkan selama 1 malam. Demikian tutorial pembuatan herbal ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menghadapi wabah corona atau untuk kebutuhan sehari-hari menjaga stamina dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian video ini saya buat, bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.